Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, rutinitas sehari-hari yang tiada hentinya, kita menghadapi tantangan dan masalah, menemukan solusi, jatuh, kemudian bangun lagi. Berjuang tiada hentinya, menguras banyak energi, perhatian, dan emosi. Kita bergulat dengan perasaan, kehendak, dan penilaian orang lain. Kita berpacu dengan segala tuntutan dalam waktu yang terbatas. Semua kegiatan kita berlalu begitu cepat, terjadi begitu saja. Kita tidak sempat benar-benar memaknai seluruh hidup kita. Hingga kita seringkali tidak peka mengenai dosa kita yang terdalam. Atau jika kita mengetahui dosa-dosa kita, kadang kita tidak mau membuka koper berbau busuk yang berisikan belatung kejahatan dan aib yang telah kita perbuat. Berhenti sejenak. Len, Prapaskah mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan merenungkan hidup kita, menghentikan roda rutinitas dan memfokuskan hidup ke arah yang benar, merenungkan dan melihat kembali dosa-dosa yang mungkin sudah kita tinggalkan atau yang masih kita gumuli sampai saat ini. Ini mengingatkan kita betapa rentannya kita untuk berdosa, betapa jauhnya kita jatuh, dan betapa besar anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan berhenti sejenak dalam waktu yang terbatas ini, mari kita memfokuskan perhatian kita pada Kristus, mengizinkan Injil mengkalibrasi hati kita ke arah yang benar. Thank God buat kesempatan hari ini lewat Bang John sebagai youth pastor dan Coach Up sebagai ketua youth kita. Kesempatan hari ini buat renungan. Sebenarnya leaders sharing sebenarnya teman-teman. Nanti teman-teman yang leaders yang lain juga ya someday pasti dapat kesempatan ini juga. Oke. Kita akhir-akhir ini lagi cukup sebentar ya. Oke. Kita teman-teman akhir-akhir ini sebenarnya lagi cukup cukup capek gak sih dengar masalah-masalah yang ada di Indonesia? Capek gak teman-teman? Kayak bentar-bentar korupsi udah Tapi gimana kabar kalian? Asik. Ada yang gak baik-baik aja hari ini? Puji Tuhan ya, semuanya baik-baik aja ya. Oke teman-teman, izinkan saya membuka kita dalam bukan perenungan sih sebenarnya, pernyataan dari Rollo May. Rollo May ini sebenarnya adalah seseorang yang belajar mengenai teologi, tapi pada akhirnya dia tertarik dengan psikologi teman-teman. Dia jadi tertarik dengan psikoterapi. Dia sebenarnya tertarik juga dengan tahu namanya Soren Kierkegaard. Nah jadi orang-orang yang tertarik dengan pergumulan eksistensial. Nah salah satu teori yang dia sampaikan dalam bukunya The Meaning of Anxiety, beliau mengatakan seperti ini. Kecemasan eksistensial. Teman-teman, ini merupakan kecemasan yang timbul dari kesadaran akan keberadaan kita yang terbatas. Muncul ketika kita menghadapi pilihan-pilihan besar dalam hidup, menyadari kefanaan kita, atau mencari makna dalam kehidupan. Nah teman-teman, sebagai Gen Z, di sini rata-rata Gen Z ya. Kita semua sebenarnya teman-teman sedang berjuang dalam kecemasan eksistensial ini teman-teman. Kenapa ini jadi sesuatu yang jadi pendahuluan buat perenungan kita hari ini dalam Journey to the Cross, dalam minggu-minggu perenungan mengenai kematian Tuhan Yesus di kayu salib teman-teman. Karena teman-teman kita sedang hidup dalam era di mana manusia memiliki existential struggle. Jadi dalam eksisnya kita yang ada saat ini di bumi, kita bergumul. Misalnya bergumul dengan hal-hal yang simpel sampai ke yang rumit. Nah teman-teman ini bisa berbagai macam pilihan sebenarnya. Mulai dari makanan yang harus dimakan ya kan. Dulu orang-orang lapar tinggal ke kebun, masak apa yang ada di kebun. Sekarang teman-teman kita buka GoFood, GrabFood itu bingung. Mau promo yang mana yang dicari ya kan. Cari promo apalagi lebaran gini ya banyak promonya pasti. Nah terus apalagi kita bergumul dengan mau pakai baju warna apa misalnya kalau mau keluar hangout dengan teman-teman kita. Ini pilihan-pilihan yang diperhadapkan dengan kita setiap hari. Kemudian yang rumit, yang lebih rumit lagi. Pilihan yang rumit misalnya, buat teman-teman yang SMA mau transisi kuliah. Mau kuliah di mana saya nanti, ya enggak sih? Terus buat teman-teman yang udah 25, apalagi teman-teman yang cowok, cewek yang bergumul dengan pasangan hidup.
Pergumulannya adalah siapa yang akan jadi pasangan saya nanti. Coba lihat kiri kanannya, siapa tahu ada. Asik. Ya kalau cowok jangan ya guys, cowok sama cowok jangan, tidak boleh. Cewek sama cewek tidak boleh. Nah tapi teman-teman ini pergumulan kita. Dan yang lebih kompleks lagi sebenarnya. Kita bergumul dengan apa makna hidup saya. Next. Nah teman-teman ini sesuatu yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini. Kita diperhadapkan dengan pilihan yang rumit. Sampai ada istilah instant gratification. Kalau teman-teman bangun pagi, pilihan pertamanya adalah cek notifikasi. Atau mungkin cek DM siapa yang masuk hari ini. Say hello siapa yang masuk hari ini. Nah teman-teman sebenarnya kita sedang bergumul juga dengan instant gratification. Nah ini adalah istilahnya sebenarnya mengenai pilihan-pilihan yang gampang yang kita akses setiap hari. Mari kita gumulkan mengenai existential struggle kita semua. Nah tapi teman-teman karena kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal yang rumit sampai sederhana dan receh tadi mengenai pilihan hidup kita yang eksis di dunia ini, maka hari ini kita diingatkan dalam Journey to the Cross dengan judul ini. Yuk kasih makan 5.000 orang. Coba bilang kiri kanannya. Yuk kasih makan 5.000 orang. Bilang dong kayak Nah teman-teman, tadi kan kita diawali dengan pembukaan bahwa ternyata kita bergumul dengan diri kita, dengan pilihan-pilihan kita. Tapi ternyata dalam perenungan hari ini kita diingatkan dengan identitas kita. Identitas kita ternyata bukan manusia individu yang harusnya fokus kepada diri sendiri. Tapi menjadi pengikut Kristus kita dipanggil untuk memberi makan orang-orang di sekitar kita. Memberi makan dalam apa ini? Nah nanti kita akan bahas. Kalau teman-teman ada yang suka berbagi, that's good. Itu juga mungkin adalah bagian dari memberi makan orang tersebut. Nah teman-teman, next. Mengapa kita harus memberi makan 5.000 orang teman-teman? Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Karena ternyata teman-teman, ini merupakan panggilan berpartisipasi bersama Allah untuk memberitakan kabar baik bagi dunia. So we live bukan hanya untuk dirinya kita sendiri, tapi ketika kita diselamatkan dalam Kristus, kita diajak untuk berpartisipasi dengan Tuhan dalam memberitakan tentang Dia buat orang di sekeliling kita. Buat teman kita di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, atau dalam artian di marketplace kita masing-masing. Saya tahu teman-teman ada yang dalam bergumul sebagai pengusaha muda, ada juga yang mungkin berbisnis di bagian masing-masing, ada yang sedang bergumul dengan kuliahnya, ada yang bergumul mau jadi seperti apa nanti. Tapi saya percaya semua kita diperhadapkan dengan orang-orang lain, amin. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita buka kebenaran firman Tuhan hari ini. Terdapat dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1-15. Kita nggak akan baca semuanya karena waktu saya terbatas teman-teman. Tapi di ayat ini, di teks ini sebenarnya, kalau kita mau pelajari dengan lebih lagi teman-teman, Yesus sebenarnya sedang memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa ternyata kita sedang berada di dunia yang penuh kelaparan teman-teman. Dunia kita saat ini adalah dunia yang penuh dengan orang-orang yang lapar. Nah, saya jelaskan sedikit teman-teman. Rasul Yohanes sebenarnya di dalam teks ini adalah satu-satunya rasul yang menekankan mengenai motivasi orang yang datang mencari Yesus. Saya bacakan di ayat 1-2 ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Nah teman-teman, kalau kita mau lihat lagi sebenarnya lebih dalam, apa yang mau disampaikan, digambarkan oleh Yohanes adalah orang-orang yang datang pada Yesus itu sedang datang dengan motivasi-motivasi yang salah. Tapi ternyata teman-teman, next, boleh tolong next. Nah di ayat 2 ada dua kata waktu merenungkan dan mencoba mendalami teks ini. Ada kata mengikuti, melihat, dan diadakan. Ketiga kata ini bentuknya adalah imperfect tense. Nah artinya itu adalah sebuah peristiwa yang berulang kali terjadi. Dan udah sering terjadi. Dan kalau kita lihat teman-teman, kalau teman-teman mau baca secara lebih dalam lagi, itu nanti sampai selesai Yohanes 6, Yohanes sedang menggambarkan bagaimana Yesus sedang menyampaikan kebenaran tentang dirinya kepada setiap murid.
Tapi pada akhirnya mereka yang datang dengan motivasi yang salah tidak berani hidup dalam firman yang benar. Mereka meninggalkan Yesus. Mereka nggak menerima fakta bahwa Yesus adalah roti hidup itu sendiri. Nah teman-teman, agak cukup panjang pendahuluannya. Tapi sebenarnya hari ini kita pengen belajar 3 hal penting. 3 aja. Saya bukan pengkhotbah 3 poin teman-teman, tapi biar lebih cepat sebenarnya. Oke, nah teman-teman, apa pesan yang ingin Yesus sampaikan kepada kita dari peristiwa dia memberi makan 5.000 orang ini? Apa yang Yesus sebenarnya ingin sampaikan kepada kita semua sebagai murid Kristus yang hidup di zaman yang penuh struggle ini? Nah ternyata teman-teman, ayat 2 dan ayat 15, kalau teman-teman baca ya di ayat 15, tadi di ayat 2 kan disebutkan ini ada di depan, bahwa orang-orang yang datang dengan Yesus, kepada Yesus, itu membawa motivasi yang salah, karena mereka melihat, oh Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu bisa buat ini, buat ini, buat ini. Jadi mereka datang dengan motivasi-motivasi yang salah itu. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa Yesus justru memberi makan mereka? Padahal dia udah tahu, ini orang yang datang motivasinya salah nih. Tapi dia justru kayak, oke, ini roti makan. Oh, enggak sesimpel itu juga teman-teman. Nah tapi kenapa itu Yesus lakukan teman-teman? Nah di ayat 15 juga ngomong kayak gini. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah ternyata teman-teman waktu mendalami teks ini, orang-orang yang datang mencari Yesus, mereka bukan hanya lapar secara rohani, lapar secara rohani dan jasmani, tapi mereka juga membutuhkan seorang pemimpin ternyata teman-teman. Nah, ayat 2 dan 15 sebenarnya menjelaskan bahwa orang yang datang kepada Yesus, mereka memikirkan roti jasmani, raja jasmani. Orang Israel teman-teman, pada waktu itu yang datang, mereka ingin memaksa bahwa Yesus harus jadi raja mereka. Mereka sudah melihat mujizat yang besar yang Yesus lakukan. Karena itu teman-teman mereka rindu Yesus itu jadi pemimpin mereka. Supaya menolong mereka memberontak dengan Romawi yang saat itu berkuasa. Nah mereka fokus pada kemenangan jasmani teman-teman. Mereka fokus pada kemenangan dari Roma. Mereka tidak memikirkan kebutuhan rohani yang sebenarnya saat itu adalah akar dari pergumulan mereka. Mereka gak peduli dengan itu. Karena mereka melihat yang lain dari Yesus. Nah, tapi berbeda teman-teman dengan Yesus. Yesus memikirkan hal-hal rohani bagi dirinya. Bagi orang-orang yang datang saat itu. Yesus memikirkan apa yang penting bagi mereka saat itu teman-teman. Nah di pendahuluan tadi teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya Yohanes sedang menggambarkan bagaimana Yesus itu sedang menampilkan dirinya sebagai roti yang hidup. Nah kalau teman-teman lihat teks yang hanya ditulis atau mujizat 4 kali ditulis dalam setiap Injil sinoptik ya, bukan Injil sinoptik, setiap Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selain kebangkitan itu adalah peristiwa ini. Jadi ternyata teman-teman, peristiwa ini adalah peristiwa yang besar, yang gak kecil teman-teman. Peristiwa yang sedang membawa kita kepada sebuah perenungan. Bahwa ternyata Yesus sedang ingin menyampaikan kepada kita hari ini. Dialah kebutuhan terbesar dari kita. Nah teman-teman, ke poin pertama. Yesus sedang ingin menyampaikan kepada kita semua teman-teman. Bahwa ternyata di dalam peristiwa mujizat ia memberi makan 5.000 orang tersebut. Ia sedang ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa saya dan teman-teman kita dipanggil berpartisipasi menjangkau yang lapar secara rohani teman-teman. Nah, Yesus fokus pada aksi yang memberi solusi teman-teman pada waktu itu. Yesus berusaha fokus pada akar masalah. Coba kembali ke slide sebelumnya. Nah, teman-teman, Yesus mengerti apa yang menjadi pergumulan manusia saat itu dan kita saat ini teman-teman. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kelaparan. Makanya kita dipanggil untuk memberi makan 5.000 orang. Kelaparan dalam apa? Kita mencari makna hidup. Kemudian kita mencari tujuan hidup kita. Apa yang penting bagi kita. Apa yang membuat kita bisa fokus hidup ke arah depan. Apa yang membuat kita puas dalam hidup. Tapi teman-teman, ini ternyata adalah lingkaran existential struggle kita. Dan pada akhirnya menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang lapar. Saya mau tanya hari ini. Ada gak di antara teman-teman yang gak rindu disayangi? Ada? Yang hidupnya kayak, saya
udah puas dengan diri saya. Ada? Ada? Nggak ada. Itu salah satu aja teman-teman. Kita bergumul dengan kepuasan hidup kita, dengan penerimaan, dengan eksisnya kita. Nah, karena itu teman-teman, Yesus sedang menyampaikan kepada kita hari ini. Baik murid yang datang pada saat itu maupun kita hari ini, kita punya existential struggle dan kita membutuhkan roti yang sejati teman-teman. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa ternyata di poin 1 tadi kita dipanggil berpartisipasi menjangkau yang lapar secara rohani. Yesus nggak hanya mau memulihkan kita. Yesus nggak hanya mau memberi makan kita. Yesus nggak hanya mau mati di kayu salib buat kita supaya kita hidup bagi diri kita sendiri. Yesus mati bagi kita supaya kita bisa memberi yang lapar secara rohani tadi makanan, roti yang hidup itu sendiri, yaitu Yesus teman-teman. Nah, Yesus tidak hanya ingin memberi kita makan secara fisik, tetapi juga mengajarkan kita hari ini bahwa ternyata kebutuhan yang kita gumuli adalah penebusan akan dosa kita. Beberapa waktu lalu Kak John sharing ke kita semua bahwa pergumulan manusia bukan tentang kesakitan tubuh, bukan tentang pergumulan ekonomi, bukan tentang apa lagi? Pergumulan relasi. Tetapi kita semua bergumul akan pengampunan dosa dari Tuhan. Kita bergumul dengan dosanya kita. Makanya kita membutuhkan sesuatu yang memuaskan kita teman-teman. Dan itu hanya kita temukan di dalam Yesus. Nah, Yesus teman-teman fokus pada apa yang penting yang seharusnya dia pulihkan dalam hidup kita teman-teman. Ini yang terjadi dalam murid-murid saat itu teman-teman. Yesus melihat apa yang jadi struggle mereka. Yesus melihat bahwa mereka saat itu meskipun datang dalam keadaan yang salah, tapi mereka punya motivasi yang tidak mentuhankan Yesus. Yesus tahu itu, tapi Yesus tetap fokus pada memberi solusi waktu itu. Nah teman-teman, sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab sebenarnya untuk memberi makan setiap orang yang lapar secara rohani. Pemahaman kita di dalam Kristus diubahkan melalui pengenalan kita akan Dia. Tapi kalau hanya sampai di pengenalan dan kita nggak berani buat share the gospel with people yang nggak pernah dengar tentang Kristus, maka kita sedang menyanyiakan panggilan Kristus buat kita semua. Nah, makanan rohani itu sekali lagi aku mau tekankan bahwa itu adalah Yesus sendiri. Itulah yang dibutuhkan oleh setiap orang teman-teman. Itulah yang kita butuhkan. Dan kalau kita udah terima secara gratis cuma-cuma pengampunan dosa itu, kenapa kita tahan di diri kita sendiri? Nah teman-teman, ingat meskipun kita masih muda, atau teman-teman ada yang udah mau nyentuh 30 tahun, gak apa-apa. Semua kita di sini dipanggil oleh Tuhan untuk memberi teman-teman yang lapar secara rohani, makanannya itu Kristus. Inilah kabar baik yang semua orang rindukan teman-teman. Nah Tuhan bisa memakai kita sama seperti yang memakai seorang anak kecil di sini. Anak kecil yang datang dengan kesederhanaan. Anak kecil yang datang dengan, ya dia mungkin gak memerlukan mujizat lagi teman-teman. Tapi dia tetap mau memberikan apa yang dia punya. Nah itu poin yang pertama. Kita dipanggil berpartisipasi menjangkau yang lapar secara rohani. Berikutnya teman-teman, di sini ternyata Yesus sedang ingin menyampaikan kepada kita semua. Di ayat 8-9 aku bacakan buat kita semua ya. Nah, di ayat 8-9 teman-teman, begini firman Tuhan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, di sini ada roti seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, teman-teman, kata ikan di situ dan roti sebenarnya itu gak kayak roti yang kita pikir hari ini. Roti sari roti, gak kayak gitu, yang besar. Itu bentuknya kecil teman-teman. Dan beberapa penafsir menyebutkan sebenarnya roti itu adalah roti yang sangat kecil. Roti termurah dan gak bergizi. Tapi teman-teman, karena orang-orang Israel saat itu sedang dalam penindasan Romawi, mereka bergumul dengan makanan mereka. Nah, ternyata selama ini kan di pikiran kita, kayaknya gak ada orang yang bawa makanan deh di antara 5.000 orang itu. Nah, ternyata teman-teman, dari pendalaman teks ini ternyata anak-anak waktu itu biasanya diberikan oleh ibunya mereka, apa ya istilahnya, snack kalau zaman kita sekarang, apa ya? Bekal ya, bekal. Jadi mereka bawa itu. Nah, tapi menariknya teman-teman, yang terjadi adalah waktu saya berpikir teman-teman, kenapa Tuhan Yesus mau pakai anak laki-laki ini? Padahal mungkin waktu itu ada banyak anak-anak juga kan, yang mungkin bawa bekalnya, yang mungkin bawa rotinya. Terus roti yang kurang bergizi tersebut. Nah ternyata teman-teman jawabannya adalah karena anak tadi mungkin saja dekat dengan Yesus.
dan Andreas ya menemukan dia. Si Andreas yang menemukan dia. Dan dia mau memberikan apa yang dia punya. Tapi teman-teman, waktu mau baca teks ini lagi, saya bayangkan diri saya sebagai anak tersebut. Udah datang sama Tuhan. Tuhan, ini roti yang saya punya. Ini 2 ikan. Nah 2 ikan ini teman-teman bukan ikan apa ya, bukan ikan salmon, ikan yang besar. Ini semacam ikan yang sudah dimasak. Mungkin kalau kita lebih familiar tuh ikan asin mungkin ya. Tapi bukan ikan asin juga. Jadi semacam ikan yang udah dimasak. Jadi kalau makan rotinya, itu dimakan sama ikan tersebut. Kecil juga ikannya teman-teman. Ya nggak bergizi juga mungkin ya. Nah tapi teman-teman, roti tersebut dan ikan tersebut dibawa anak tersebut kepada Tuhan. Yang menariknya, si Andreas malah ngomong, Tuhan, ini cukup gak sih orang sebanyak ini? Rotinya 5, ikannya 2. Orang 5.000 orang yang laki-laki doang. Nah, belum lagi yang punya istri. Kalau istrinya waktu itu 1 orang ya mungkin 10.000. Tapi kan ada yang istrinya lebih dari 1. Iya kan? Nah, istrinya lebih dari 1. Jadi kayak, oke, masih istrinya. Anaknya minimal 2. Tapi saya nggak percaya orang Israel waktu itu anaknya 2. Mungkin 10, mungkin 12. Jadi kayak, gila banyak juga. Itu alegori teman-teman. Tapi saya membayangkan, karena memang budayanya waktu itu kan anaknya nggak cuma 2. Ya ada beberapa orang yang anaknya 2, 3, 1. Satu mungkin Abraham juga teman-teman anaknya bukan cuma Ishak doang. Dia punya gundik. Nah, jadi kayak wow. Ada banyak rupanya orang-orang yang datang saat itu. Dan anak ini waktu saya bayangkan teman-teman. Udah datang kan. Terus dibully mungkin sama si Andreas ini. Apaan tuh udah gak berguna. Gak bergizi. Kecil lagi. Gimana caranya mau kasih makan ke orang-orang ini. Nah teman-teman. Kalau kita bayangkan kita jadi anak itu. Mungkin kita gak bakal ngasih. Ini orang ya gak tahu diri ya. Udah ngasih, masih dikata-katain lagi. Nah tapi teman-teman si anak ini dia datang dengan apa yang dia punya dengan tulus hati. Dia datang dengan kerinduan memberikan apa yang dia punya sama Tuhan teman-teman. Dia nggak insecure dengan apa yang dia punya. Dia mungkin malu waktu Andreas ngomong kayak gitu tadi. Ya, nggak guna mungkin rotinya. Kecil mungkin, murah mungkin, nggak bergizi mungkin. Tapi dia tetap mau memberi itu sama Tuhan Yesus. Ya, yang menarik juga teman-teman. Anak tersebut sekali lagi, nggak membutuhkan mujizat lagi sebenarnya waktu itu. Dia nggak lapar lagi sebenarnya. Dia udah punya makanan. Tapi dia datang sama Tuhan Yesus dengan hati yang tulus tadi. Nah, dan teman-teman tahu, seperti di pendahuluan tadi, mujizat ini nggak pernah diketahui anak tersebut akan ditulis di 4 Injil. Selain mujizat kebangkitan Yesus. Cuman 2 ini teman-teman. Kebangkitan Yesus dan peristiwa ini. Yang digambarkan, yang ditulis oleh ke-4 Injil teman-teman. Nah, kadang-kadang teman-teman, kita mungkin kayak Andreas nih, suka mengharapkan hal-hal yang besar dalam hidup kita, supaya kita bisa melayani Tuhan. Tapi ternyata Yesus justru melakukan mujizat yang gak ada di bayangan kita. Dia dari hal-hal kecil, yang kadang kita remehkan, yang kadang kita pikir, Tuhan saya gak bisa, saya masih pemula. Saya gak pro, kayak misalnya keucup. Gimana mau melayani Tuhan? Saya kan cuman punya roti kecil, Roma kelapa mungkin ya. Saya kan punya talenta, mungkin kalau keucup bisa all rule nih. Kalau saya Tuhan, saya masih main piano nadanya di C. Itu pun mesti pakai nyontek dari chord di apa? Di YouTube kah? Di Google. Saya masih pakai transpose Tuhan. Gimana saya mau melayani Tuhan? Kemudian ada lagi yang teman-teman yang lain yang mungkin datang hari ini dengan berpikir bahwa melayani itu tentang orang yang suaranya bagus. Kayak Civanti mungkin. Tuhan suara saya masih ngomong aja udah serak false. Udah serak false lagi. Jadi kayak gimana Tuhan? Saya gak bisa melayani Tuhan kayak Civanti. Gak usah deh saya melayani Tuhan. Bayangkan teman-teman kalau kita berpikir kayak Andreas. Mungkin gak ada orang yang melayani hari ini. Karena kita semua teman-teman ada di fase anak kecil itu tersebut. Gak ada orang yang langsung jadi kayak para rasul gitu. Para rasul aja itu bobroknya luar biasa masing-masing. Tapi mereka bertumbuh dalam Tuhan. Dan anak ini teman-teman, kita belajar dari anak ini. Bahwa dia mau memberikan apa yang ada sama dia. Nah, ini di mana nih teksnya? Bentar ya teman-teman, saya lupa. Oke, nah teman-teman, ya seringkali kita gitu teman-teman.
Kita merasa tidak cukup dengan apa yang kita punya, talenta yang Tuhan kasih. Atau kita berpikir, saya masih muda, saya masih SMP Kaden. Ya meskipun wajah saya sudah kuliah mungkin. Ya enggak gitu. Ya tapi mungkin ada juga ya. Oke. Nah teman-teman, kadang-kadang kita berpikir bahwa saya kurang punya kemampuan Tuhan. Atau mungkin kita berpikir, saya bukan orang hebat Tuhan. Mulut saya ini kalau ngobrol dengan orang lain, belepotan. Kadang mau bilang A, keluarnya B. Kadang Z. Jadi orang gak tahu. Gak nyampe. Gak terkonek. Tuhan gimana Tuhan? Nah teman-teman, tapi lihat kisah ini teman-teman. Anak kecil itu, dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Udah gitu catatannya tadi apa? Kecil. Murah. Dan kurang bergizi. Nah tapi teman-teman, ternyata firman Tuhan hari ini mengingatkan di poin kedua. Bukan tentang kita tapi tentang Tuhan yang bersama kita. Di apapun yang kita miliki, teman-teman belajar kasih sama Yesus. Ya, karena bukan berapa banyak yang kita miliki. Orang yang punya banyak talenta juga, kalau Tuhan gak mau pakai ya sia-sia juga kan. Orang yang punya talenta hebat, tetapi tidak mentuhankan Tuhan atau datang dengan hati yang tulus seperti anak ini ke Tuhan, juga pasti problem dalam pelayanan. Tapi hari ini kita diingatkan teman-teman, apapun yang kita punya bawa itu sama Tuhan Yesus. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, Ia bisa memakai kita untuk melakukan hal-hal yang melampaui pemahaman kita. Hal-hal kecil sekalipun. Dan teman-teman, tolong diperhatikan, hari ini kita diingatkan bahwa ternyata firman Tuhan lagi ngomong ke kita. Bahwa berbicara tentang memberi makan kepada setiap orang yang kita temuin. Itu gak cuma ngomong tentang pelayanan di gereja. Di marketplace-nya teman-teman, masing-masing teman-teman adalah terangnya Tuhan, adalah garamnya Tuhan yang mau dipakai Tuhan. Entah teman-teman mungkin bukan HRD mungkin ya, masih karyawan biasa karena masih 25-an kan. Tapi kalau ada HRD juga, wow, mantap. Tapi teman-teman, inilah kita semua. Kita datang bukan dengan talenta-talenta yang besar yang langsung Tuhan mau pakai. Tuhan justru mau memproses kita kayak anak ini. Udah tulus mungkin hatinya. Ataukah masih datang dengan hal-hal yang, Tuhan, ya saya, fokusnya kita jangan di kekurangan teman-teman. Yesus fokus pada apa yang bisa diselesaikan waktu itu. Nah, ini poin yang kedua teman-teman. Bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang bersama kita. Itu adalah berbicara mengenai bagaimana kita memberi makan ke orang-orang lain. Berita Injil. Bukan tentang kita. Ya, beritakan aja teman-teman. Sampaikan aja. Ya, puji Tuhan selama memberitakan tentang Injil, saya nggak pernah mau dipukul orang teman-teman. Ada teman saya yang dipukul orang karena memberitakan Injil. Ya karena ngomongnya langsung, mau percaya Yesus nggak? Kalau nggak masuk neraka. Ya janganlah. Pakai hikmat. Oke, nah teman-teman ini yang perlu kita renungkan. Memberitakan Injil itu bukan tentang kita. Tetapi tentang siapa yang bersama kita. Dan kalau memberitakan Injil itu tentang Tuhan, maka di sana ada hikmat Tuhan. Terakhir buat kita semua. Yesus sebenarnya sedang ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa Dia adalah roti hidup yang memberi kepuasan sejati. Filipus gagal memahami ini teman-teman. Filipus berpikir bahwa gak mungkin orang-orang ini bisa dikasih makan. Nah tapi teman-teman, Yesus sebenarnya sedang berusaha menyampaikan pesan ini kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kita saat ini. Yesus adalah roti hidup yang dicari semua orang teman-teman. Dia adalah satu-satunya roti yang memberi kita kepuasan sejati teman-teman. Buat teman-teman yang merasa kosong, eksistensial struggle-nya banyak, bergumul dengan pekerjaan, kuliah, masa depan, jodoh, dan bla bla bla. Teman-teman, sebelum teman-teman menemukan kepuasan sejati dalam Kristus, maka semuanya yang teman-teman temukan tadi, itu cuma additional doang. Masih ada kosong-kosongnya. Ya. Nah teman-teman, mujizat ini bukan tentang roti dan ikan ternyata teman-teman. Tetapi ini menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar. Yaitu Yesus sendiri yang adalah roti hidup. Ya, di dalam perjanjian lama kita melihat mana yang turun dari sorga. Yang dimakan oleh orang-orang Israel. Itu berbicara tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Tapi di perjanjian baru dan buat kita hari ini. Dalam perenungan kita menuju peristiwa penyaliban. Yesus itu sendiri adalah roti yang hidup yang kita butuhkan. Teman-teman, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 35 kayak gini. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi teman-teman. Ini masih satu konteks dengan Yesus memberi makan 5.000 orang tadi. Dia berusaha buat menjelaskan kepada mereka
Yang kalian cari salah. Gak boleh cuma roti. Bakal gak puas. Akhirnya teman-teman, di ayat 60 masih pasal yang sama. Banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus. Karena yang mereka cari bukan Yesusnya. Hari ini teman-teman, buat teman-teman yang datang mencari sesuatu, mungkin teman-teman ingin dipuaskan, dan teman-teman berpikir teman-teman bisa dipuaskan, tapi ternyata tidak. Mungkin teman-teman belum mencari Yesus sebenarnya. Dalam perenungan kita hari ini teman-teman, roti yang tadi kita semua berusaha buat pelajari, roti yang diberikan Yesus kepada 5.000 orang adalah gambaran dirinya sendiri sebenarnya. Makanya peristiwa ini adalah peristiwa yang besar bagi Yesus dan bagi para murid dan bagi para kita hari ini. Sebelum kebangkitannya terjadi, Yesus harus jadi roti yang dipecah-pecahkan. Dalam sebuah buku teman-teman yang ditulis seorang peneliti, saya lupa namanya, beliau menemukan bahwa ternyata waktu Yesus dicambuk, gak cuma kulit yang pecah, tapi sampai ke pembuluh darahnya pecah, teman-teman. Itu dia lakukan, teman-teman. Dia adalah roti yang pecah. Jadi kalau makan roti perjamuan, teman-teman gak menghargai itu. Teman-teman gak sedang menghargai, kita gak sedang menghargai pengorbanan Yesus buat kita semua. Roti yang terpecah-pecah di atas kayu salib, itu adalah tubuh Kristus bagi kita semua. Di dalam Yesuslah kita menemukan kepuasan sejati. Karena itu dia mati buat kita. Supaya kita bisa tertuju kepada Kristus. Nah teman-teman, karena hanya dia yang bisa mengenyangkan kelaparan rohani kita, maka carilah Yesus dengan segenap hati. Kalau teman-teman menemukan Yesus dengan segenap hati, belajarlah untuk memberitakan tentang Yesus dengan segenap hati. Dimanapun kita berada teman-teman. Saya ingin akhiri dengan pernyataan ini. Sebelum kita masuk ke diskusi yang akan dipimpin oleh Kak John. Teman-teman, dari peristiwa ini, kita sebenarnya sedang diingatkan bahwa Tuhan tidak membutuhkan pertolongan kita untuk memberitakan tentang Dia. Tetapi teman-teman, ini bukan berarti kita harus meninggalkan panggilan itu. Karena teman-teman, ini adalah undangan untuk kita semua berpartisipasi dalam rencananya. Dia menggunakan hal-hal yang kita anggap kecil untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Hal-hal yang kita anggap kecil apa? Seringkali mungkin talenta kita, bahkan hidup kita sendiri. Kematian Kristus mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua adalah pribadi yang berarti bagi Kristus. Dan dia mau bekerja sama dengan kita. So pertanyaannya di akhir, maukah teman-teman memberitakan tentang Kristus dengan segenap hati bagi orang-orang yang teman-teman temui? Amin, kebenaran firman Tuhan. Saya nggak tutup dalam doa dan saya akan serahkan langsung kepada Kak John. Kasih tepuk tangan untuk Kak John. Thank you Kak Denny yang sudah pimpin kita dalam sharing. Kita akan masuk ke dalam diskusi teman-teman ya. Ini ada minggu spesial ya. Nanti ke depannya juga akan seperti ini. Tapi tidak setiap minggu kok. Kita akan berhitung 1 sampai 6. Kita berhitung 1 sampai 7. Nah, tapi Kak John mungkin mau para pemimpin atau fasilitator di dalam grup ya. Itu ada siapa kok? Iya. Oh iya, coach aja yang. Aku Stella, Rifandi, Denny, Michelle, Berto, Daniel sama Alvin. Ya. Berto sama Daniel satu grup ya. Jadi Alvin nanti satu. Oke, baik. Itu nanti teman-teman fasilitator untuk bisa bersiap-siap. Nanti Berto sama Daniel satu tim, Alvin nanti satu grup tersendiri ya. Oke, berhitung dari 1 sampai 7 ya. Mulai dari mana nih? Dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya ada Kak Meli. Enggak. Kurang grup soalnya. Kurang grup. Iya, kurang grup soalnya. Iya. 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Betul ya?
Nah, oke. 7 ya. Sila 7. Mima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, yang berikutnya 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Ada lagi? Oke, 1 ya. Oke, yang 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 gitu ya. 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5, 6, 7. Bisa ya? Oke, silakan. Kita waktunya singkat. Ngana. Nomor berapa tadi? Belum ada. Nomor 7. Oh, nomor 7. Dengan Alvin aja. Boleh? Boleh. Oke, Kak John ingatin lagi ya. 1 Ko Ucup, 2 Stella, 3 iya. Oh iya. Oh iya. Oh, Alvin nggak apa-apa, gimana? Media aman? Aman. Oh oke. Iya, sama. Tidak apa-apa, bareng. Kan ada yang ini. Iya. 1 Ko Ucup, kelompok 2 Stella, kelompok 3 Rifandi, kelompok 4 Denny, kelompok 5 Michelle. Oh sorry, ada perubahan ya. Sorry, ada perubahan. Kelompok 3 Rifandi, kelompok 4 itu Kak Meli, sorry. Kak Meli kelompok 4 aja. Kak Meli kelompok 4. Kelompok 5 Denny dan Alvin. Kelompok 5 Denny dan Alvin, ya. Kelompok 6 Michelle, kelompok 7 Berto dan Daniel. Oke ya? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang mana? Sini. Oh, ayo bikin lingkaran, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Bikin lingkaran. Kelompok 3 tadi Rifandi ya. Di sini Rifandi. Kelompok 4 ada Kak Meli di sini. Kelompok 4, kelompok 5 Denny dan Alvin, ya. Soalnya Kak Denny tadi udah sharing ya, maksudnya supaya ada yang bantu Kak Denny. Kak Denny udah keluar tenaga dalam ya. Kelompok 6 Michelle di situ. Kelompok terakhir 7 Berto dan Daniel. Oke ya. Oke. Ini pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya. Oh iya. Oke. Pertanyaannya silakan munculkan. Sudah ketik belum? Udah ya. Nah, pertanyaannya adalah jeng. Nih, yang pertama, ya teman-teman hanya ada 2 pertanyaan yang akan didiskusikan. Yang pertama, apakah yang kamu dapat pelajari dari hal kecil 5 roti dan 2 ikan yang menjadi sarana keberkatan bagi 5.000 orang lebih? Ya, apa yang kamu pelajari dari 5 roti dan 2 ikan jadi sarana keberkatan bagi 5.000 orang lebih? Yang kedua ya adalah apa sajakah hambatan yang membuat kita sulit membagikan roti atau memberitakan Injil dalam keseharian kita? Ya, saya ulangi, apa sajakah hambatan yang membuat kita sulit membagikan roti atau memberitakan Injil dalam keseharian kita? Oke, waktu untuk diskusi, teman-teman. Ya, ada di depan soalnya. Waktu di diskusi ini adalah 10 menit. Ya, rupanya 4 menit. Oke, 10 menit ya. 10 menit dari sekarang. Silakan diskusi. Kalau belum kenal dalam kelompoknya boleh kenalan dulu biar makin akrab. Silakan. Nanti masing-masing kelompok ada yang mempresentasikan ya, kalau ditanyain gitu ya.
Ada yang mencatat, boleh garis besarnya aja. Cek. Masih ada 2 menit teman-teman, boleh silakan ini diskusi tetap dilanjutkan. Nah, oke, teman-teman pilih anggota yang untuk mempresentasikannya. Ya. Siapa yang mau, ya? Tentu kita harapkan bukan fasilitatornya yang itu ya. Bukan fasilitatornya yang mempresentasikan, tapi anggotanya. Oke ya. 4, 3, 2, 1. Ayo tepuk tangan bagi kita semua ya. Thank you teman-teman yang sudah berdiskusi. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Apa yang dapat kamu pelajari, kelompok kalian pelajari dari hal kecil 5 roti dan 2 ikan yang menjadi sarana keberkatan bagi 5.000 orang ya. Kita mulai dari kelompok 7. Ya, silakan kelompok 7. Siapa yang mempresentasikannya? Ya, Sharon yang mempresentasikannya. Bukan ya? Tiba-tiba. Dua-duanya, Kak. Satu aja, yang pertanyaan pertama. Oh, oke, Valen berarti. Hah? Udah dibagi ya? Oke, ya, pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama dulu ya. Oke. Ya, ini yang mempresentasikan siapa namanya? Jawabannya aja kan. Duduk aja kan, Kak. Berdiri lah. Jadi yang nomor 1 itu, yang nomor 1 itu dari kelompok kami, kita itu membahas tentang apa yang kita punya, nggak harus berupa nilai yang besar yang bisa kita berikan kepada orang lain. Terus juga keberanian untuk memberikan dengan sepenuh hati mengenai apa yang kita punya untuk buat orang lain. Yang terakhir situ ada ketulusan yang nggak bergantung itu dari besar atau kecil yang bisa berdampak bagi orang lain. Sekian. Keren, keren. Oke, thank you ya untuk kelompok 7. Oke, yang berikutnya masih di pertanyaan yang sama. Kelompok 7, 6, 5. Ya, silakan kelompok 5. Nama dulu baru jawaban. Ya. Nama apa? Nama kelompok apa? Nama yang mempresentasikan. Nama aku Sasa. Dari kita kelompok 5, pertanyaan nomor 1, hal yang kita dapat adalah mulai dari hal sekecil apapun yang kita punya, itu bisa menjadi berkat di tangan Tuhan. Ya, hal kecil di tangan Tuhan menjadi berkat ya. Oke, kelompok 2 ya, kelompok 2, pertanyaan nomor 1 ya, masih nomor 1 ya. Silakan, Cia. Baik, perkenalkan nama saya Priscilia De Fretes. Kami akan menjawabkan pertanyaan yang pertama, yaitu apakah yang kamu dapat pelajari dari hal kecil tentang 5 roti dan 2 ikan yang menjadi sarana keberkatan bagi 5.000 orang lebih? Jawaban kita di sini ada 3 poin teman-teman. Yang pertama adalah Tuhan selalu mulai dari apa yang kita punya. Yang kedua, kita harus mempunyai kerelaan dan percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan memberkati apa yang kita beri dengan segenap hati dari kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah tidak ada pelayanan yang kecil atau besar di mata Tuhan, tetapi semua pelayanan yang kita berikan dengan segenap hati kepada Tuhan dengan respon hati yang benar adalah berharga di matanya. Terima kasih. Thank you ya, jawabannya dari 3 kelompok ya, itu jawabannya menolong kita ya untuk apa yang bisa kita pelajari ya. Baru 3 ya, tambah 1 lagi lah ya. Tambah 1 lagi, kelompok 4.
Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Oke, makasih kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 4. Oh, nama saya Caca. Pasti nggak asing. Wih. Wih, sedap. Oke. Soal yang pertama, apakah yang kamu dapat pelajari dari hal kecil 5 roti dan 2 ikan yang menjadi sarana keberkatan bagi 5.000 orang lebih? Dari kelompok kami, ada beberapa yaitu mengasihi dan berbagi. Hal kecil dapat berdampak bagi orang lain, tanggung jawab Yesus untuk memberitakan kepada banyak orang. Kita tahu bahwa Yesus ini adalah seseorang yang saling mengasihi dan pengertian. Dan kita tahu bahwa dalam kejadian ketika ia memberikan makanan bagi 5.000 orang, sikap yang kita pelajari itu, Tuhan itu tidak membiarkan kita pergi. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu hal yang bisa kita bawa dan bisa kita mengerti, yaitu bagaimana roti itu bisa menjadi roti hidup dalam kehidupan kita. Roti yang diberikan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita makan saja, tetapi roti hidup adalah sesuatu motivasi kita dan sesuatu hal yang dapat mempelajari bahwa bukan hanya makanan saja yang membuat kita hidup, tetapi firman Tuhan. Demikian. Ya, thank you ya. Baik, jadi hal kecil yang kita berikan. Jadi semua teman-teman punya hal kecil di dalam diri, ya, amin. Ya, kita punya 5 roti dan 2 ikan. Entah itu mungkin apa keahlian kalian, keterampilan kalian. Mungkin kalian pikir saya tidak seperti si dia yang tadi Kak Deni sudah kasih ilustrasi kayak gitu ya. Mungkin saya tidak sebesar dia, sehebat dia dan sebagainya. Tapi teman-teman, tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena masing-masing kita, Tuhan beri kita 5 roti dan 2 ikan. Karena sebenarnya bukan masalah besar atau kecil, tapi di tangan siapa roti dan ikan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita jalankan persembahan. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2, kelompok 6. Yeay. Wih. Oke, silakan perkenalkan nama. Perkenalkan, saya dari saya kelompok 6, nama saya Brian Kurniawan. Oke, di nomor 2, soalnya itu apa sajakah hambatan yang membuat kita sulit membagikan roti atau memberitakan Injil dalam keseharian kita? Mungkin yang dimaksud memberikan roti ini kan ya memberitakan Injil atau memberikan firman kepada orang lain ya. Di sini di kelompok 6 ini kita ada 6 poin. Ya, di sini yang pertama itu rasa malu. Kayak kita ini memberitakan Injil kepada orang yang kita nggak tahu itu siapa, itu cuma orang random. Apalagi kalau misalnya kita ini kayak terlalu introvert. Lalu di sini kita tentu aja selain rasa malu itu pede. Apalagi kalau kita ini dalam memberitakan Injilnya kita ini takut ada salah. Di sini juga ada pergumulan pribadi. Misalnya itu kayak bagaimana kita mau ngeberitain Injil tapi kita aja masih ada masalah. Masalahnya seperti ada masalah keluarga, masalah bisnis atau masalah dalam hal lainnya. Lalu juga ada rasa takut untuk dijudge. Misalnya kalau kita udah ngeberitain Injil segala macam tapi nanti malah kita ini dijudge. Ini gimana, takut masalahnya gimana, terus misalnya apa yang kamu tahu gitu kan. Padahal kita udah ngejelasin dan memberitakan Injil tersebut. Lalu di sini ada rasa malas. Kalau rasa malas mungkin itu udah hal paling pribadi buat seluruh buat manusia ya. Dan yang terakhir ini kita ada resiko pandangan yang berbeda dari orang lain. Apalagi kalau misalnya kita memberitakan Injilnya ini kepada yang misalnya ateis atau bahkan beda agama. Ya, thank you ya kelompok 6 Brian. Terima kasih. Oke, yang berikutnya teman-teman dari kelompok ini itu udah. Ya. Kelompok berapa itu? 3 ya? Kelompok 3, sudah. Oke. Perkenalkan saya Rafael dari kelompok 3. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2 dari sudut pandang intrinsik atau dari diri sendiri. Jadi hambatannya dari diri sendiri itu bahwa kita mungkin kurang bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah karena itu kita jadi ngerasa nggak pede dengan apa yang kita miliki dan kita tidak jalankan apa yang bisa kita berikan kepada banyak orang, berkat apa aja yang kita bisa berikan kepada banyak orang. Nah kalau misal pun kita udah merasa
bersyukur, apa yang kurang kita jalankan itu rasa inisiatifnya yang kurang dijalankan dengan niat atau usaha. Misal apa yang kita punya itu perlu dilatih, tapi kita kurang niat karena mungkin kita males. Nah, itu bisa menyebabkan hambatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekian, itu aja. Thank you Rafael. Yang berikutnya, ini terakhir ya untuk pertanyaan kedua. Silakan, nama dulu. Baik, perkenalkan nama saya Nicholas dari kelompok 1. Jadi dari pertanyaan apa saja hambatan untuk memberitakan Injil? Yang pertama udah pasti kurang percaya diri, itu udah dari poin-poin dari kalian semua itu sudah pasti. Dan dari sini kita ada poin juga, bila merasa pendidikan lebih rendah kita jadi takut salah ngomong, takutnya dia lebih pinter, kita jadi kayak ngerasa nggak tahu apa-apa gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Terus takut nggak bisa diterima pembicaraannya, takutnya kita dianggap remeh, dianggap ya begitulah. Apalagi kita juga minoritas ya, gitu, terutama di negara ini. Terus bingung memulai pembicaraannya dari mana gitu. Tentunya kita harus punya hikmat yang baik dan kita harus punya apa ya istilahnya, belajar dulu lah gitu sebelum memulai pembicaraannya. Takut penolakan dan takut diserang gitu. Ya, sekian. Yes. Thank you ya, thank you. Terima kasih teman-teman. Kita sadari bahwa ada hambatan-hambatannya baik dari dalam diri maupun dari luar gitu ya. Dari dalam misalnya kayak kita kurang percaya diri atau kita rasa kayak ya saya takut salah ya. Kemudian dari luar kayak tadi kita minoritas. Jadi yang mayo itu kadang agak gitulah ya. Tapi teman-teman selain daripada itu semua memberitakan Injil, Tuhan sudah memberikan kepada kalian 5 roti dan 2 ikan yang dapat dibagikan. Maksudnya apa? Setiap kali kita ikut Energize ini kan kita dapat 5 roti 2 ikan lagi nih. Kemudian pulang minggu depan kita dapat lagi nih. Kebetulan gabung e-group, dapat lagi nih 5 roti dan 2 ikan. Dan itu akan menjadi bekal kalian untuk kalian bisa membagikan 5 roti dan 2 ikan itu di lingkungan kalian masing-masing. Kalau ini konteksnya adalah memberitakan Injil. Yang kedua, kalau ini konteksnya adalah keahlian kalian, Tuhan masing-masing sudah memberi kalian tuh 5 roti dan 2 ikan. Hambatannya seringkali adalah mungkin saya malu untuk mau melayani Tuhan. Atau saya mungkin kurang peduli, saya pengen jadi penonton aja. Kayak gitu ya. Ada beberapa seperti itu, tapi itu mungkin sebagian kecil. Sebagian besar sebenarnya malu. Atau kayak sungkan, segan. Bagaimana ya saya untuk bisa mau melayani Tuhan. Nah teman-teman, di Energize kita akan fasilitasi teman-teman untuk bisa berkarya bagi Tuhan. Dan yang kedua, kalau teman-teman tadi katakan, saya kurang pengetahuan untuk bisa memberitakan Injil. Energize juga bisa membekali kalian untuk menjadi pemberita Injil. Amin. Kurang ya. Amin. Takut kak soalnya. Ini arahnya kemana kak? Ini arahnya kemana? Enggak lah, kita tidak berharap kalau teman-teman semua ini ada 70 anak jadi 70 pendeta gitu. Enggak juga gitu ya. Lalu nanti siapa yang jadi jemaatnya gitu. Kalau semua jadi pendeta. Tapi 70 orang ini, 70 anak-anak Energize people, bisa dipakai Tuhan untuk kalian jadi berkat dimanapun kalian berada. Ya, di sekolah kalian menjadi tampil beda, kalian jadi teladan dan sebagainya. Orang tuh walaupun ya mungkin tidak terlalu dinotis sama orang lain, tapi setidaknya mereka lihat atau mereka pernah ngomong sama kalian kayak gitu. Kamu kok beda ya sama teman-teman yang lain? Kok kamu itu tidak seperti yang lain suka melakukan hal-hal yang biasa, yang umum. Tapi kamu justru menjaga hidupmu. Dan saya terinspirasi dari kamu. Nah itu ada kalanya orang-orang seperti itu akan melihat buahnya itu dari kita. Ya, tapi juga teman-teman tidak cuma mau berhenti sampai di situ. Itu kan memberitakan Injil secara pasif ya. Pasif karena orang melihat buahnya kita. Tapi sekarang ada nggak kerinduan kalian untuk seperti anak kecil tadi, gitu ya? Tuhan Yesus, saya cuma punya bekal untuk diri saya sih. 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk saya sampai malam. Tapi karena banyak orang yang sedang kelaparan, banyak orang yang sedang menantikan Yesus, membutuhkan keselamatan, membutuhkan mereka bergumul dalam
existential struggle dan sebagainya. Banyak orang yang kehilangan makna hidup. Banyak orang yang bergumul sehingga pengen sayat-sayat badannya, pengen gantung diri, pengen bunuh diri dan sebagainya. Banyak orang yang kecanduan dalam video porno kah atau game kah sampai edik ya, sampai edik. Game tidak masalah teman-teman, tapi kalau sampai edik ini jadi sebuah kecanduan yang merusak diri orang-orang. Tuhan, saya hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bisa nggak ini membantu orang-orang yang tadi yang saya sebutkan supaya mereka diselamatkan Tuhan, mereka mendapatkan pemulihan dalam Tuhan. Bisa nggak? Dan jawabannya adalah bisa. Di tangan Tuhan, sekecil apapun, 5 roti dan 2 ikan akan jadi alat keberkatan yang Tuhan pakai bagi orang lain. Teman-teman, jangan pernah ada orang yang menganggap kalian rendah karena kalian. Karena di Alkitab, Tuhan pakai lebih banyak orang muda. Ya, tinggal siapa yang mau dipakai. Kalau siapa yang mau dipakai, ayo kita sama-sama bersekutu lebih lagi, ya, gabung e-group lagi, gitu, ya. Jadi kita akan buka lagi e-group yang ke-9 gitu ya. Yes. Ya, oke, seperti itu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih untuk Kak Deni, mari berikan tepuk tangan. Ya, thank you Kak Deni yang sudah memberikan sharing firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama.